Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak negara yang mengecam dan mengutuk perang yang terjadi antara Israel dan Hamas. Perang ini sudah menewaskan lebih dari 9.000 orang di Gaza dan puluhan ribu orang terluka. Meski banyak negara yang mengecam, namun ada beberapa negara yang diketahui mendukung Israel dalam perang tersebut. Berikut 5 negara di Asia yang mendukung Israel dalam perang melawan Hamas, dilansir dari berbagai sumber. 1. Filipina. Filipina dan Israel telah menandatangani perjanjian persahabatan sejak 26 Februari 1958. Bahkan dalam sejarahnya, Rodrigo Duterte mencatatkan sejarah sebagai presiden Filipina pertama yang pernah menginjakkan kaki di Israel. Namun kedua negara ini baru membuka kedutaan besar pada 1962. 2. Vietnam. Vietnam mengaku kedaulatan Israel sebagai negara sejak 1993 dan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sejak 1994. Vietnam dan Israel memiliki kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pertanian, sains, teknologi, dan pendidikan. Karena itu hubungan kedua negara ini cukup berkembang baik. Namun Vietnam juga menjadi negara yang mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. 3. Singapura. Singapura mengakui kedaulatan Israel sebagai sebuah negara sejak 1969. Kemudian negara ini menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dimulai pada tahun 1970. Singapura dan Israel memiliki kerjasama di bidang pertahanan, perdagangan, teknologi, dan pendidikan. Dikutip Sindo News, kedua negara tersebut saling membutuhkan dan menjalin hubungan kerjasama yang harmonis hingga sekarang ini. Meski begitu, Singapura juga menjadi negara yang menolak penindasan. Singapura pun juga mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Singapura tetap konsisten menjaga hubungan dengan Israel dan Palestina dan memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil dalam perang Israel-Hamas. Sikap Singapura ini kembali ditegaskan oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada pertengahan Oktober lalu. Kala itu Lee menjawab pertanyaan wartawan menjelang akhir perjalanannya ke Arab Saudi untuk menghadiri pertemuan puncak negara antara para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Dewan Kerjasama Teluk (GCC). GCC terdiri dari Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Oman, dan pertama kali menjalin hubungan dengan ASEAN pada tahun 1990. Seperti diketahui, pertemuan tersebut terjadi pada saat terjadi gejolak di Timur Tengah. Kelompok militan Hamas melancarkan serangan ke Israel pada 7 Oktober, menewaskan sekitar 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandra sekitar 200 orang. Israel pun melakukan serangan balasan dengan mengepung Gaza, melancarkan gelombang serangan ke daerah kantong Palestina, memberlakukan blokade, dan mengerahkan pasukan di perbatasannya, termasuk melakukan serangan darat yang besar-besaran. ASEAN telah mengeluarkan pernyataan mengenai konflik tersebut, mendesak diakhirinya kekerasan. Negara-negara anggota juga menegaskan kembali dukungannya terhadap solusi dua negara yang dinegosiasikan yang akan memungkinkan Israel dan Palestina hidup berdampingan dengan damai. 4. Thailand. Thailand menjadi salah satu negara yang mengawali pengakuan terhadap Israel, yakni pada tahun 1954. Kedutaan besar dua negara ini mulai didirikan pada tahun 1958. Hingga saat ini, Thailand masih menjadi negara yang menjalin hubungan dekat dengan Israel. Thailand dan Israel juga telah merayakan peringatan ke-60 hubungan diplomatik mereka. 5. India. India menjadi negara pertama yang mengakui negara Israel pada tahun 1950. Namun India juga menjadi negara yang menyukai perdamaian. India pun berusaha menjaga keseimbangan antara kedua pihak yang berkonflik dan menyerukan solusi dua negara yang damai dan adil. Sikap berbeda antara Malaysia dan Singapura.
Hubungan bilateral antara Malaysia dan Singapura tidak perlu terpengaruh oleh sikap mereka yang berbeda soal Israel-Palestina, kata Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada Senin 30 Oktober 2023. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tampak mengamini hal ini ketika ia menekankan kesamaan kedua negara, yaitu sama-sama menyetujui pentingnya menyediakan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Saya pikir hal ini tidak perlu mempengaruhi hubungan bilateral kita. Saya pikir kita masing-masing telah menyatakan pandangan kita mengenai apa yang terjadi di Timur Tengah, kata Lee pada konferensi pers bersama dengan Anwar setelah acara Leaders Retreat Singapura Malaysia ke-10. Lee menanggapi pertanyaan tentang bagaimana kedua negara akan memastikan bahwa pendekatan dan sentimen mereka terhadap Israel-Palestina tidak memiliki dampak yang melimpah pada hubungan bilateral. Merespon pertanyaan yang sama, Anwar Ibrahim menekankan satu kesamaan pandangan Malaysia dan Singapura tentang hal ini, yaitu keduanya setuju bahwa menyediakan bantuan kemanusiaan ke Palestina merupakan hal penting. Saya pikir kesamaan posisi itu penting, kata Anwar. Singapura dan Malaysia telah mengambil pendekatan yang berbeda dalam merespons pertempuran yang tengah berlangsung di wilayah Palestina. Anwar mengatakan Malaysia mengambil posisi yang lebih kuat dalam hal ini, mengingat apa yang terjadi di Palestina tidak dimulai dalam beberapa pekan terakhir, namun telah terjadi selama puluhan tahun. Israel sedang melancarkan serentetan serangan dan menetapkan blokade di jalur Gaza sebagai balasan atas serangan kelompok militan Hamas pada 7 Oktober lalu yang menewaskan setidaknya 1.400 warga dan menyandra sekitar 224 lainnya. Sementara serangan Israel telah menewaskan lebih dari 8.000 warga Palestina, termasuk 3.324 anak di bawah umur, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Tapi itulah yang kami sebut sebagai politik perampasan. Satu negara tidak boleh terus menjajah wilayah di tanah Palestina. Namun yang penting saat ini adalah tentu saja perdamaian dan menghentikan pembunuhan terhadap warga sipil dan bayi, kata Anwar. Menteri Hukum dan Dalam Negeri Singapura, Ka Sanmuga, mengatakan pada Kamis bahwa tanggapan Israel harus konsisten dengan hukum internasional dan aturan perang internasional. Lee mengatakan Singapura telah mengutuk tragedi kemanusiaan yang menewaskan orang-orang tak bersalah dan anak-anak, dan menyatakan bahwa Israel dan Palestina harus bekerja sama menuju solusi dua negara. Perdana Menteri negara Singa tersebut menambahkan, Malaysia juga telah memperjelas posisinya dan menyatakan bahwa situasinya tidak sama dengan kita. Karena kita mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel, namun pada saat yang sama, kita juga mempunyai hubungan persahabatan dengan otoritas Palestina, ujarnya. Ia menyebut Malaysia memiliki hubungan sangat dekat dengan otoritas Palestina, namun tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi situasi diplomatiknya tidak sama, namun tidak ada alasan untuk menimbulkan kesulitan antara Malaysia dan Singapura, imbuhnya. Anwar sebelumnya mengatakan bahwa Malaysia tidak setuju dengan tekanan Barat untuk mengutuk Hamas. Dan negara mayoritas Muslim tersebut telah mengadakan beberapa demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Bahkan Anwar sendiri ikut turun ke jalan di Kuala Lumpur pada Selasa 24 Oktober 2023 bersama 16.000 pengunjuk rasa dari berbagai kalangan. Meski demikian, Anwar mengatakan Malaysia dan Singapura mempunyai posisi yang sama karena keduanya pada tanggal 27 Oktober memberikan suara mendukung resolusi PBB untuk melindungi warga sipil dan menegakkan kewajiban hukum dan kemanusiaan di tengah konflik. Resolusi tersebut menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang segera, tahan lama dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan. Mereka juga menyerukan penyediaan pasokan bantuan penting dengan segera, berkelanjutan dan tanpa hambatan bagi warga sipil di Gaza. Posisi tersebut didukung bersama oleh kedua negara dan mayoritas negara di dunia, kata Anwar. Lalu, bagaimana sikap Indonesia? Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap Indonesia atas situasi konflik Palestina dan Israel yang kembali terjadi. Dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden mendesak agar perang dan tindak kekerasan yang terjadi di daerah konflik segera dihentikan guna menghindari jatuhnya korban lebih banyak lagi. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari makin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar. Ucap Presiden pada Selasa 10 Oktober 2023.
Selain itu, Presiden juga mendorong agar akar permasalahan yang menimbulkan konflik Palestina dan Israel segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB, tambahnya. Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menyampaikan upaya pemerintah dalam memastikan keselamatan warga negara Indonesia di Palestina. Menurutnya, instruksi terkait perlindungan para WNI di daerah konflik telah disampaikan kepada jajaran kementerian terkait. Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik. Lanjutnya. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.